Dia adalah Raja Klan Serigala namun memilih menyembunyikan kekuatannya. Menyamar sebagai tukang paruh waktu di sekolah suatu hari. Gadis itu secara tidak sengaja menyaksikan transformasinya, menjalin ikatan yang tak terpatahkan, antara dia dan Raja Serigala setiap kali dia kesal. Raja Serigala akan langsung kembali ke wujud aslinya, tetapi ketika dia tersenyum, bunga-bunga kecil akan bermekaran di atas kepalanya. Dia mungkin saja seorang pewaris manja, tetapi kegiatan favoritnya di sekolah adalah mengumpulkan harta karun yang dibuang. Hari itu syuting baru saja mengambil koran bekas ketika berita utama di halaman depan menarik perhatiannya. Baru-baru ini serangkaian serangan binatang buas telah mengguncang kota Chiba. Para korban ditemukan dengan setiap tulang remuk, tubuh mereka hancur, dan bahkan jantung mereka hilang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ada binatang buas berkeliaran di luar kota? Lalu mengangkat bahu. Tidak ada yang penting dari itu. Yang penting adalah, bisakah dia mengklaim semua koran sekolah untuk dirinya sendiri? Tiba-tiba jeritan tajam datang dari belakang. Sekelompok gadis sedang mengagumi tukang reparasi baru, tinggi, sangat tampan, dengan pesona lia yang membuat jantung berdebar kencang, namun terkadang hanya bertemu pandang dengannya. Sudah cukup untuk membuat merinding dan membuat mereka ingin lari. Saat itulah seorang gadis melihat syuting di belakang mereka dan mencibir, "Oh, kalau bukan si gadis sampah memungut barang rongsokan lagi, dasar bodoh." Syuting berkedip polos, menunjuk ke koran di tangannya. "Maksudmu ini? Ini dijual 60 sen sekilo. Jika edisi lama, nilainya bahkan lebih. Ini bukan sampah. Ini uang. Kau memang tidak mengerti." Amarah gadis lain itu langsung tersulut. "Oh, jadi memungut sampah membuatmu merasa istimewa sekarang? Kau bersembunyi di balik cedera kepala itu, berpura-pura bodoh dan kau masih melakukannya?" Saat He Xian mendekat selangkah demi selangkah, syuting secara naluriah mundur ketakutan. Tanpa menyadarinya, punggungnya mengenai pagar dingin, kakinya terpeleset dan dia jatuh ke belakang. Dia pikir dia sudah tamat, tetapi detik berikutnya, sebuah tangan kuat menangkap bagian belakang lehernya, mengangkatnya dengan mudah ke udara seperti anak kucing. Dia menoleh karena terkejut, bertemu dengan sepasang mata yang menusuk, sedingin es. Berdiri di depannya adalah seorang pria muda tinggi dan mencolok, kulit pucat membentang di atas otot-otot yang ramping dan tegas, dan mata biru liar seorang predator. Gadis-gadis di dekatnya membeku, jantung mereka berdebar kencang. Itu adalah tukang reparasi baru. Dia mendudukkan syuting di tanah dan berbicara dengan suara yang dalam dan memerintah mundur. Area ini sedang dalam perbaikan. Otoritas dingin dalam nada suaranya membuat mereka tersentak, dan dalam sekejap berikutnya gadis-gadis itu berpencar meninggalkan syuting berdiri di sana dengan linglung. "Apa kau butuh sesuatu lagi?" Tanyanya membuyarkan lamunannya. Dia dengan cepat berlari menjauh dengan langkah ringan dan tergesa-gesa, menggigil di dalam hati. Ya ampun, bagaimana bisa hanya satu tatapan darinya membuatku merinding? Tetapi sebelum dia pergi jauh, dia berbalik, berjalan menghampirinya untuk menempelkan plester kecil di punggung tangannya. Bagaimanapun, dia baru saja menyelamatkannya. Syuting memberikan busur hormat singkat dan terima kasih, lalu dia kabur lagi. Yap, masih menakutkan. Pria itu memperhatikan sosok Su Ting menghilang di kejauhan, lalu melirik ke bawah pada plester di tangannya. Matanya masih dingin dan tak terbaca. Sore itu setelah sekolah, He Xian melemparkan sapu ke tangan Su Ting. "Kau yang bertugas membersihkan hari ini. Lakukan sendiri. Aku tidak mau bergaul denganmu jika kau tidak ingin dimarahi guru. Pastikan semuanya bersih." Su Ting membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi dia memotongnya. "Jangan berpikir untuk mengadu ke guru. Kamera di sini rusak, tidak ada bukti. Dan jangan membual tentang aku memanjat tembok." Tetapi saat berikutnya, Su Ting dengan santai mendorong gerbang besi terbuka. "Aku hanya akan memberitahumu, pintu belakang tidak terkunci, kau tidak perlu memanjat." "Aku akan memanjat jika aku mau, bukan urusanmu," bentak He Xian, mengutuk dalam hati saat dia berjalan pergi, meninggalkan Su Ting untuk membersihkan sendirian. Tepat ketika dia akan selesai menyapu halaman, jeritan tajam terdengar dari bukit belakang. Itu suara He Xian. Mungkinkah dia dalam masalah? Dia mengikuti suara itu menuju bukit, tetapi di tengah jalan dia membeku. Matanya membelalak kaget. He Xian terbaring di tanah berlumuran darah, sementara seekor serigala hitam besar menjulang di atasnya menatap dengan mata tak berkedip. Benda apa itu? Tampak seperti serigala tetapi terlalu besar, jauh melampaui apapun yang bisa menjadi serigala normal. Bau darah memenuhi hidungnya, dan Su Ting secara naluriah menahan napas, bersembunyi di balik pohon, diam-diam berdoa agar dia tidak terlihat. Tetapi tiba-tiba suara gemerisik datang dari belakangnya. Su Ting berputar dengan ngeri. Dia menyaksikan tubuh serigala hitam besar itu berputar dan berubah menjadi tubuh seorang pria dalam sekejap. Setiap berita utama tentang pembunuhan hewan baru-baru ini terlintas di benaknya, dan potongan-potongan itu cocok dengan sempurna. Jadi semua orang itu telah dibunuh olehnya. Sungguh sial dia bisa tersandung ke dalam mimpi buruk seperti ini. Mata pria itu berubah menjadi merah tua saat suaranya turun menjadi nada dingin dan mengerikan. Sepertinya seekor tikus kecil tersesat. Saat berikutnya, sosoknya kabur, dan dia muncul tepat di depannya. "Karena kau sudah melihatku, aku mungkin juga memakanmu." Saat manusia serigala itu meraihnya, Su Ting berteriak panik. "Jika kau lapar, mungkin kau bisa makan yang lain saja." Tangannya terhenti di udara dan tawa kecil lolos dari bibirnya. "Oh, dan memangnya aku harus makan apa?" Su Ting membuka sebelah matanya, berpikir mungkin kita bisa membicarakannya. Senyum manusia serigala itu berubah licik, sambil menunjuk ke He Xian yang berlumuran darah tergeletak di belakangnya. "Makan dia, dan aku akan melepaskanmu." Su Ting hendak membantah, tetapi ekspresi manusia serigala itu tiba-tiba membeku. Dia merasakan seseorang mendekat. "Sepertinya kau beruntung,"
Ucapnya, mata merahnya terpaku padanya. Dia mengangkat tangan ke bibirnya, meniru gerakan menutup resleting. Tutup mulutmu. Jika aku mendengar kau mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kau katakan, kau tidak akan seberuntung ini lain kali. Sebelum dia bisa bereaksi, dia meremas jari-jarinya sedikit saja. Dan dunia menjadi gelap saat Su Ting pingsan. Saat petugas keamanan sekolah tiba, manusia serigala itu sudah lama pergi, hanya menyisakan Su Ting dan He Xian yang berlumuran darah, tergeletak di tanah. Keduanya dilarikan ke rumah sakit dan bukit belakang sekolah menjadi sunyi senyap. Sekali lagi, di tempat lain, manusia serigala itu berdiri di atas punggung bukit, menatap pegunungan yang jauh dalam keadaan linglung di bawah cahaya bulan yang dingin. Siluet kerangka raksasa tampak bangkit dari bumi itu sendiri. Tiba-tiba suara jernih dan dingin terdengar di belakangnya. Kudengar seseorang melihat wajahmu. Apa sudah diatasi? Dari balik bayangan muncul serigala abu-abu besar yang berubah menjadi wanita muda yang anggun. Seekor husky konyol membuntutinya. Hanya seorang gadis kecil dan dia tidak merekam apapun di perangkat elektronik mereka. Pria itu menjawab dengan santai. Husky itu memiringkan kepalanya. Penasaran? Dan kau yakin dia tidak akan bicara? Yan Ting tertawa singkat dan dingin. Manusia itu sama saja. Ketika dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, mereka mulai mengoceh omong kosong. Bahkan jika dia mengatakannya dengan lantang, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang akan mempercayainya. Dia berhenti, senyum mengejek menarik bibirnya. Beberapa bahkan mungkin berdoa kepada apa yang mereka sebut Tuhan mereka, tetapi kenyataannya Tuhan mereka tidak lebih dari seorang pencuri. Melihat ini, kakak perempuannya tidak berkata apa-apa lagi, pandangannya mengikuti pandangannya, ke arah kerangka raksasa di kejauhan. Husky itu berbicara dengan malas. Kakak kedua, menakut-nakuti anak kecil seperti itu tidak baik. Mempermainkan makananmu itu lebih seperti kebiasaan kucing. Yan Ting meliriknya dari samping. Aku hanya melihat mereka sebagai mainan. Ya, tapi anjinglah yang bermain dengan mainan. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut husky itu. Sebelum Yan Ting mengirimnya terbang 2 meter dengan satu tendangan, kakak perempuan itu mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepadanya. Sebuah fragmen hati yang diturunkan melalui keluarga mereka. Hanya dengan itu mereka bisa menemukan penjaga gerbang. Temukan orang yang menjaga hati yang utuh, dan jenis kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Yan Ting mengambil fragmen itu, pandangannya kembali ke pegunungan. Saat dia bergumam pelan, entah. Tetapi kemudian fragmen itu mulai bersinar, berdengung sama dengan plester luka di tangannya. Mereka bertiga membeku. Reaksi yang sangat cepat, jadi sinyalnya tidak masuk akal. Plester luka adalah penjaga gerbang? Sungguh? Husky itu baru saja mencibir. Sebelum mendapatkan pukulan telak lagi, mata kakak perempuan itu menyipit. Plester luka itu milik gadis itu. Mungkinkah dia terhubung dengan hati itu? Atau mungkin penjaga gerbang itu sebenarnya manusia? Bagaimanapun, kita perlu mencari tahu dengan pasti. Keesokan harinya, Yan Ting mengikuti aroma itu langsung ke rumah gadis itu. Sebuah villa mewah yang luas dengan pos keamanan bersenjata di seluruh halaman. Dia tidak menyangka bahwa gadis ceroboh ini ternyata adalah pewaris sejati. Mengintip melalui jendela, dia melihatnya berjongkok di lantai. Dia sedang mengatur koleksi botol dan kaleng yang telah dia pungut, membentuknya menjadi jebakan darurat. Ketika dia selesai, dia mengangguk pada dirinya sendiri dengan puas. Tidak peduli dari arah mana dia datang, kebisingan itu akan membangunkannya. Menangkapnya adalah hal yang mustahil, tetapi setidaknya dia bisa diperingatkan. Bersiap untuk pria bayangan itu. Yan Ting mengira dia mengejar tikus. Ternyata dia mencoba menangkapnya. Bibirnya melengkung membentuk seringai jahat, saat ide nakal muncul di benaknya. Mengulurkan satu jari, dia meniup dengan lembut. Dalam sekejap, embusan angin kencang menerjang ruangan. Dengan dentang keras, setiap jebakan yang telah susah payah dipasang Su Ting tumbang. Menyaksikan ekspresi patah hati gadis itu, Yan Ting menutupi mulutnya untuk menahan tawa. Dari luar jendela, masih ada sedikit rasa ingin tahu yang tersisa. Mengapa fragmen hati itu belum bereaksi? Apakah itu hanya karena dia tidak cukup dekat? Dengan pemikiran itu, dia melirik kembali ke ruangan, hanya untuk melihat Su Ting berlutut di lantai gemetar. Di tangannya ada cermin kecil dan di pantulannya. Pria itu berdiri tepat di luar jendelanya. Oh tidak, dia mengawasiku. Bayangan teman sekelas perempuan yang telah digigit muncul di benaknya. Dia tahu dia harus bertindak sekarang. Pandangannya beralih ke kenop pintu. Dan tanpa berpikir 2 kali, dia menerjangnya. Tetapi tepat ketika jari-jarinya hendak menyentuh gagang pintu, tangan dingin dan kuat mencengkeram pergelangan tangannya, diikuti oleh tangan lain yang menutupi mulutnya. Suara sedingin es yang sama berbisik di belakangnya. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak bicara. Kau berani? Langsung lari ke polisi. Mata Su Ting membelalak. Kenapa mereka tidak menangkapnya? Aku sudah menunjuknya, bagaimana dia masih di sini. Langkah kaki terdengar di luar pintu, semakin dekat. Beberapa saat kemudian suara seorang pelayan memanggil. Nona Su Ting, apa Anda baik-baik saja? Saya pikir saya mendengar suara keras di sini. Apa Anda di dalam? Jantungnya berdebar kencang di tenggorokannya, putus asa agar pelayan itu menyelamatkannya, namun ketakutan kalau manusia serigala itu akan membunuhnya untuk membungkamnya tanpa ada jawaban dari dalam. Pelayan itu mendorong pintu terbuka, yang dilihatnya adalah Su Ting berdiri tegak tanpa bergerak. Tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Pelayan itu mengerutkan kening karena bingung. Dia sudah berada di kamar sepanjang waktu, jadi kenapa dia tidak menjawab? Pelayan itu melirik sekeliling ruangan sambil mengerutkan kening. Ada apa dengan semua sampah ini? Nona Su Ting, kau keluar mencari barang lagi.
Beraninya kau, apa kau sudah lupa apa yang terjadi sebelumnya setelah pelayan itu turun? Manusia serigala itu mendorong jendela terbuka lagi, dan bergumam, kau cukup patuh tadi. Tidak sepatah kata pun tentang diriku. Suting mengatupkan bibirnya, dan menatap matanya. Karena kau bilang siapapun yang menemukanmu akan dibawa pergi. Jadi bisakah kau memberitahuku kenapa kau menyerang teman sekelasku tapi tidak memakannya? Aku melihatmu membunuh, tapi kau tidak menyakitiku. Kau hanya mengikutiku. Bahkan saat tubuhnya gemetar tak terkendali, dia tidak bisa menahan diri untuk menuntut jawaban. Kenapa kau melakukan ini? Mulut pria itu melengkung membentuk senyum mengejek yang dingin. Berkunjung itu menyenangkan. Aku menikmati melihat mangsaku gemetar, mendengar jeritan mereka. Melihat mereka hidup setiap saat dalam ketakutan, itu bagiku jauh lebih memuaskan daripada sekadar memakan mereka. Suting mengepalkan tinjunya dengan marah. Kau pembunuh psikopat, cepat atau lambat kau akan tertangkap, pikirnya dalam hati. Jika He Qian bangun, dia juga bisa mengidentifikasi monster berkulit hitam ini. Jika mereka berdua bersaksi, polisi pasti akan mempercayainya. Tapi untuk sekarang, dia jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Jika kau akan memakanku, lakukan saja dengan cepat. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak bisa melarikan diri darimu. Terserah, akhiri saja. Manusia serigala itu berkedip, lalu tiba-tiba membungkuk karena tertawa. Setelah beberapa saat, dia menegakkan tubuh dan berkata perlahan, bantu aku dengan satu hal, dan aku tidak akan menyakitimu. Bahkan aku akan memberimu kesempatan untuk menyingkirkanku. Mungkinkah itu benar? Pikirnya. Keraguan berkecamuk dalam benaknya, namun kepalanya mengangguk-angguk seperti anak ayam yang mematuk. Lagi pula, keadaan tidak mungkin menjadi lebih buruk dari yang sudah ada. Begitu saja dia berdiri di sana seperti domba yang menunggu untuk disembelih, membiarkan Yanting menggantungkan pecahan hati di depannya. Aneh tidak ada reaksi sama sekali. Apakah itu benar-benar hanya karena plester itu? Atau apakah dia melewatkan sesuatu yang penting? Saat dia merenungkan, pecahan itu secara tidak sengaja menyentuh kulitnya. Sengatan tajam menjalar melalui ujung jarinya, dan dalam sekejap, pecahan itu melonjak ke dalam tubuh Suting seperti aliran listrik, menghilang sepenuhnya. Mereka berdua membeku. Suting bisa merasakan sesuatu seperti cairan di nadinya, mengalir dengan tenang melaluinya. Tiba-tiba gumpalan asap putih berputar ke atas, dan wujud asli manusia serigala itu muncul. Mereka saling menatap dalam keheningan yang canggung. Selama 2,5 detik sebelum Yanting berubah kembali menjadi wujud manusia, matanya dipenuhi kecurigaan. Sebenarnya kau ini apa? Suting berkedip bingung. Ini adalah pertama kalinya dia disebut monster oleh monster. Dalam benaknya dia menggerutu, serius, kaulah yang dipenuhi bulu hitam. Kau terlihat jauh lebih seperti monster daripada aku. Yanting terdiam. Dia seharusnya hanya manusia biasa. Pecahan itu tidak bereaksi sama sekali padanya sebelumnya. Namun sekarang dia telah menyerapnya sepenuhnya, bahkan tubuhnya sendiri. Pikiran itu mematahkan kesabarannya. Dia mengangkatnya ke bahunya tanpa peringatan, siap untuk mengemasnya dan membawanya pergi. Tunggu, apa yang terjadi? Kau monster. Kau melanggar janjimu. Bukankah kau bilang jika aku bersikap baik, kau akan melepaskanku? Wajah Yanting berkerut karena kesal. Diam. Apa kau pikir aku ingin terlibat dengan manusia? Rencananya, sekarang sederhana, membawa Suting kembali ke sarang serigala, dan mencari tahu dengan tepat apa dia. Tetapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Suting mengikuti pandangannya, dan melihat dua manusia serigala menyelinap ke arah seorang pria mabuk, jelas siap untuk menerkam. Yanting menurunkannya di dahan pohon terdekat, mengucapkan peringatan singkat dan melompat pergi dalam sekejap mata. Dia muncul di belakang kedua manusia serigala itu dan menjatuhkan mereka seketika. Serigala yang tertangkap itu menatapnya dengan ketakutan. Kau salah paham. Kami hanya mengikuti pria mabuk itu, kami tidak bermaksud untuk masuk tanpa izin. Tatapan Yanting berubah sedingin silet, jadi kau tahu ini wilayahku. Dan kau masih berani membuat masalah. Siapa yang memberimu keberanian itu? Jari-jarinya mengencang dan jeritan serigala merobek udara malam. Di atas pohon, Suting tersentak. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi pria mabuk itu tampak tidak terluka. Kadang-kadang dia bertanya-tanya apakah dia membunuh atau menyelamatkan. Kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya. Nanti, Suting diseret, baru kemudian sang kakak menyatukan semuanya. Jadi situasinya adalah, jika kau menjauhi gadis itu terlalu lama, kau bahkan tidak bisa mempertahankan wujud manusia dasar. Kita harus mencari cara untuk mengekstraksi pecahan itu. Sampai saat itu engkau tidak akan pergi kemanapun, kau akan berada di sisinya. Dan begitulah Suting dibawa ke apa yang disebut sarang serigala. Dia membayangkan langit biru, ladang terbuka, dan rumput tak berujung. Alih-alih dia berjalan ke apartemen 3 kamar tidur yang berperabotan lengkap-lengkap dengan seekor husky, berlari dengan sepasang sandal di mulutnya. Kakak kedua, ganti sepatumu. Aku baru saja mengepel lantai pagi ini. Ganti sepatu? Sungguh. Dan bagaimana bisa anjing raksasa ini masuk begitu saja seperti itu? Bagaimana jika tetangga melihatnya, membawanya ke sini? Apa dia benar-benar berpikir dia tidak akan mencoba melarikan diri dan melaporkan mereka? Dia mencuri pandang ke arah Yanting. Dia menangkap basah dia sedang melihat, menyeringai, jika aku membawamu ke sini, itu karena aku tidak takut padamu. Silakan saja, coba saja. Sama seperti saat kau memanggil polisi padaku sebelumnya, itu tidak akan berhasil. Pipi Suting memerah karena marah. Tangannya meremas ujung gaunnya. Tapi sebelum Yanting bisa menikmati kesombongannya, selama lebih dari 2 detik, sebuah sensasi familiar menghantamnya, dan ekspresinya menjadi gelap. Bang! Dalam sekejap, dia kembali dalam wujud serigala, lebih buruk dari sebelumnya, dan lantai husky malang yang baru dibersihkan. Untung,
Su Ting teringat apa yang dikatakan kakak perempuannya, kemampuannya untuk tetap menjadi manusia. Tampaknya sangat bergantung padanya. Mereka berdua bertatapan, dan pikiran yang sama menghantam mereka sekaligus. Tunggu, jika suasana hatiku buruk, apakah itu membuatnya berubah? Su Ting membeku sesaat, lalu sebuah percikan menyala di matanya. Tunggu. Aku bisa menggunakan ini untuk tetap hidup. Ini sempurna. Aku selamat. Pikiran itu langsung mengangkat suasana hatinya. Begitu Yanting berubah kembali menjadi wujud manusia, setangkai bunga kecil mekar tepat di atas kepalanya, dan bahkan kulitnya tampak lebih halus dan tanpa celah. Apa ada sesuatu di kepalaku? Tanyanya, mengerutkan kening. Su Ting mengangguk, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya, tetapi lebih banyak bunga terus bermunculan, membuat ekspresi Yanting menjadi gelap karena malu. Sebaiknya kau jaga emosimu tetap stabil. Apa yang lucu dari ini? Bagaimana aku bisa tidak menertawakan ini? Su Ting balas menembak, mengamati gadis manusia aneh itu. Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk mengintip ke masa depan Su Ting. Tetapi di tengah mantra, sengatan tajam menusuk ujung jarinya. Ketika dia mendongak lagi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Setelah hening sejenak, dia menggelengkan kepalanya pada Yanting, menandakan tidak ada yang bisa dia lakukan. Wajah Yanting langsung menjadi gelap, bayangan berat menutupi ekspresinya. Detik berikutnya, kedua serigala dan husky itu menoleh untuk menatap Su Ting. Mata mereka terpaku padanya seolah-olah dia adalah makhluk aneh. Di bawah 3 tatapan tajam, dia merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Apa? Apa ada sesuatu yang aneh di wajahku? Yanting berbicara perlahan, burung puyuh kecil. Ayo bicara. Su Ting bergidik. Burung puyuh kecil? Apa maksudnya itu? Kau burung puyuh kecil? Seluruh keluargamu adalah puyuh? Dia menelan ludah dengan gugup. Baiklah, kita bisa bicara, tetapi dengan satu syarat. Kau harus berjanji padaku sesuatu. Yanting menyeringai. Wah, si burung puyuh kecil tahu bagaimana bernegosiasi. Baiklah, mari kita dengar. Jangan sakiti aku dan jangan makan aku. Jika kau bisa melakukan itu, kita akan bicara. Su Ting dengan berani menebak bahwa fragmen berkilau itu pasti penting baginya dan kemampuannya untuk berubah menjadi serigala mungkin bergantung padanya, yang berarti dia aman untuk saat ini. Yanting mengangguk tanpa suara. Baiklah, mari kita bicara. Tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, setangkai bunga mekar di atas kepalanya, diikuti oleh lebih banyak lagi. Su Ting tidak bisa menahan perasaan senang. Dia benar selama ini. Senangnya masih hidup. Tetapi di saat berikutnya, geraman dalam bergema di seluruh ruangan. Kendalikan emosimu. Dia tersentak. Manusia serigala masih menakutkan. Sementara itu, tidak jauh dari sarang serigala, seorang pria misterius diam-diam mengawasi semua yang terjadi di dalam. Yanting melepas jaket tukangnya dan dengan santai mengikatkannya di pinggangnya. Baru kemudian dia memperhatikan gadis itu menatapnya. Apa yang kau lihat? Mata Su Ting berbinar karena penasaran. Jadi manusia serigala juga berganti pakaian kasual. Kupikir kalian hanya memakai satu pakaian sampai komiknya selesai. Alis Yanting berkedut. Proses berpikir aneh macam apa itu? Dia melangkah ke arahnya, mematikan lampu ruangan. Detik berikutnya, dia mengangkat Su Ting ke bahunya. Dia hendak berteriak minta tolong ketika dia berkata dengan tenang, aku akan mengantarmu pulang. Hatinya melonjak gembira dan seketika, setangkai bunga kecil mekah di atas kepala Yanting saat mereka melangkah keluar. Yanting menatap husky itu dengan penuh arti. Husky itu mengangguk mengerti. Siap, kakak kedua, seseorang telah mengendap-endap di sekitar sana. Dan begitulah, Yanting akan mengantar Su Ting pulang sementara Chun pergi untuk berurusan dengan manusia serigala licik itu. Su Ting tidak begitu mengerti, bukankah mereka semua jenis yang sama? Mungkin itu adalah dunia yang belum dia pahami, dunia yang misterius dan berbahaya. Jadi hidupnya aman untuk saat ini. Pikiran itu membawa gelombang kelegaan, dan sebelum dia menyadarinya, dia tertidur di bahu Yanting. Tertidur lelap. Keesokan paginya, Su Ting terbangun di tempat tidur mewahnya di rumah. Dia langsung duduk tegak, putus asa untuk memastikan apakah kemarin semuanya hanyalah mimpi. Tetapi ketika dia melirik ke bawah pada kakinya yang berlumuran tanah, secercah harapan terakhir di hatinya mati seketika. Pikirannya mulai bekerja. Pertama, tampaknya manusia serigala itu tidak bisa terlalu jauh darinya. Kedua, terakhir kali dia muncul, dia berada di atap, mengintip keluar jendela. Benar saja, di sana dia, penguntit gigih. Dia dengan hati-hati memanjat lebih dekat dan menemukan Yanting tertidur. Jadi dia tidur juga? Tapi sekali lagi, serigala seharusnya menjadi makhluk nokturnal. Tiba-tiba inspirasi datang. Ya, manusia serigala juga tidur. Jika mereka mencoba mengambil fragmen itu dan menyakitinya, dia bisa melakukan apa yang dilakukan orang-orang di drama TV. Dengan pikiran itu, dia diam-diam mengambil sepotong ubin pecah, mengambil bidikan hati-hati di dada Yanting. Ternyata bahwa, setelah Yanting mengantar Su Ting tadi malam, dia langsung mengikuti aroma itu ke tempatnya. Di dalam kamar, gadis itu tertidur lelap dan seberapa keras pun Yanting mencoba, dia tidak bisa membangunkannya. Dia tercengang, manusia kecil ini benar-benar tidur tanpa beban. Su Ting membuka matanya, masih mengantuk, bicara soal apa? Bukankah kau bilang tidak akan memakanku? Yanting berkedip lalu mengangguk malas. Kalau begitu selamat malam, aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan itu. Dia menjatuhkan diri ke tempat tidur dan kembali tidur. Kau melakukan ini dengan sengaja. Yanting mulai membentak tetapi kakak perempuannya menghentikannya. Tenang, kita masih membutuhkannya. Yanting menatap gadis yang sedang tidur itu, perasaan jengkel yang aneh menggerogotinya. Kenapa rasanya dia yang memegang kendali?
Beberapa saat kemudian keduanya berada di atap. Dia memberikan 3 tugas untuknya, temukan kemampuan syuting dan temukan jantungnya. Jaga suasana hatinya tetap baik dan lindungi dia dari bahaya apapun. Tunggu dulu, selain yang pertama, apa semua ini? Apakah kita berburu jantung atau aku sedang mengasuh anak? Dia menatapnya dengan dingin, ada masalah dengan itu. Fragmen jantung telah mengikat kalian berdua, memilih syuting dan itu memilihmu. Itu berarti pekerjaan ini milikmu? Yanting tersenyum pahit. Dia selalu menjadi orang yang paling membenci manusia dan sekarang berbaring di atap. Yanting menghabiskan sepanjang malam memikirkan jika tebakannya benar. Apakah kematian syuting akan menjadi kecelakaan, pembunuhan, atau di tangan dirinya sendiri terhadap syuting? Memanjat keluar jendela, dengan tenang mendekatinya, dia mengambil pecahan genteng dan mengerahkannya tepat ke jantungnya, matanya terbuka lebar. Hanya untuk melihatnya dengan santai membuang genteng itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin aku benar-benar bisa melakukannya. Bahkan saat tahun baru. Bukan aku yang membunuh ayam? Tiba-tiba rasa dingin. Tiba-tiba meraih tangannya dan menekannya ke dadanya. Mata syuting melebar, tidak ada detak jantung, sama sekali tidak ada. Rasakan itu, kami tidak punya jantung. Membunuh kami, seperti kau membunuh manusia tidak akan berhasil. Syuting menelan ludah dengan gugup. Tangannya meluncur ke sisi lain dadanya, lalu menusuk kulitnya karena penasaran. Yanting melompat mundur 2,5 meter. Karena terkejut, apa yang kau lakukan? Kurasa bahkan manusia serigala harus menjaga dirinya. Syuting mengedipkan mata besarnya yang penasaran. Jika kau tidak punya jantung untuk memompa darah, bagaimana kau bisa punya warna kulit? Bukankah seharusnya kau seperti putih pucat? Tunggu, apakah kau memakai alas bedak sebelum keluar? Yanting tercengang dengan jalan pikirannya yang aneh. Benarkah itu yang kau khawatirkan? Syuting hanya mengangkat bahu, dia sudah melihat seorang pria hidup berubah menjadi anjing raksasa. Jadi tidak ada detak jantung tidak terlalu mengejutkan. Aku bukan anjing, bentak Yanting. Lalu apakah kau hantu? Kenapa kau menghantuiku? Yanting tampak canggung. Bukan hantu juga, aku di sini karena aku membutuhkanmu untuk membantu kami menemukan sesuatu. Syuting mengerutkan kening. Wow, meminta bantuan sambil terus-menerus menakutiku, itu curang, dia tidak punya minat untuk belajar tentang dunia manusia serigala, kedengarannya berbahaya, dan dia punya urusannya sendiri untuk diurus jadi dia bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana jika aku bilang tidak? Bibir Yanting melengkung menjadi senyum dingin. Kau tidak bisa lari, fragmen itu memilihmu. Membiarkanmu membuat permintaan hanya untuk mempermudah segalanya bagi kita berdua. Kalau tidak, aku bisa saja menculikmu lagi, hanya butuh sedikit usaha lagi. Kau punya 3 detik, buat permintaan atau diikat, pilih salah satu. Tunggu, apa yang terjadi dengan aturan hukum? Baiklah, aku akan membuat permintaan. Oke, melihat ekspresi puas Yanting, Syuting menghibur dirinya sendiri, dia hanya berpura-pura dia adalah semacam kura-kura pengabul permintaan. Di kolam, baiklah kalau begitu aku ingin 1 miliar, Yanting terdiam. Sudah kuduga, otak burung puyuh kecil ini, tidak pernah memikirkan hal normal. Materialistis di usia yang begitu muda. Pilih yang lain. Syuting tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya berteriak kau tidak punya uang sebanyak itu, kan? Yanting mengangkat alis, gadis kecil ini cukup terampil untuk menulis hinaan. Tepat di wajahnya saat dia memulai hitungannya, Syuting berteriak panik, keluarga, aku ingin rumah dan keluarga, kali ini giliran Yanting yang membeku. Dia melirik sekeliling ke villa mewah yang mengelilingi mereka, bukankah ini rumahmu? Ya, dia mengakui dengan lembut, orang tuamu memperlakukanmu dengan buruk kalau begitu. Tidak, mereka memperlakukanku dengan sangat baik, lalu kenapa menjadikan itu permintaanmu? Syuting ragu-ragu, malu, aku hanya ingin mereka seperti teman, untuk benar-benar mendengarkanku, menyemangatiku, dan ada di sana saat aku membutuhkannya. Jawaban Yanting dingin dan menusuk, jadi tidak ada yang pernah melakukan itu untukmu. Kehidupan sosialmu pasti mengerikan. Tetap saja meskipun kata-katanya, dia setuju, baiklah aku akan menjadi orang yang memberimu itu. Jantung Syuting berdebar, yaitu permintaannya tapi dia pasti tidak membayangkan Yanting sebagai orang yang memenuhinya. Lupakan saja lebih baik ikut bermain untuk saat ini, dan melarikan diri, ketika ada kesempatan. Baiklah kalau begitu mari kita lihat apa kemampuanmu, Yanting berkata dengan santai. Syuting membeku, jadi, fragmen jantung benar-benar bisa memberikan kekuatan khusus, misalnya, Yanting bisa mengendalikan aliran udara sesuka hati. Dia bisa membaca pikiran orang, jadi kemampuan seperti apa? Akankah dia dapatkan dari menyerap fragmen? Dia berhenti berpikir keras. Mungkinkah seperti kekuatan super di film, mungkin bernapas api, menyemburkan air, kekuatan super? Jika dia mendapatkan sesuatu seperti itu, dia mungkin benar-benar bisa menyingkirkan Yanting untuk selamanya. Pikiran itu membuatnya menyeringai lebah hingga detik berikutnya. Setangkai bunga kecil muncul tepat di atas kepala Yanting, jelas sekali dia sudah bersemangat. Jangan terlalu berharap, kata Yanting dengan dingin, bahkan dengan kemampuan pun, kau tetap tidak akan mengalahkanku. Kepercayaan diri Syuting goyah, kenapa tidak? Kau tidak boleh meremehkan orang. Kau tahu, karena akulah yang akan mengajarimu, jawab Yanting sambil menyeringai, dan jika aku mengajarimu segalanya, bagaimana kalau kau menyakitiku? Aku ini orangnya penakut, tahu? Oh, benar. Apa yang akan kau lakukan dengan ubin itu tadi? Mata Syuting membelalak, orang ini sebenarnya siapa? Dia bersumpah, Yanting bahkan tidak membuka matanya sama sekali dari tadi. Tepat saat itu, suara seorang pelayan memanggil dari bawah, Nona Syuting, apa Anda sudah bangun? Sial, kalau mereka melihatku di atap, aku tamat, pikirnya.
Dia hendak bergegas masuk kembali ketika kakinya terpeleset, hampir membuatnya terjatuh dari tepi atap. Untungnya Yanting meraih kerahnya tepat waktu, dan melemparkannya kembali ke dalam kamar. Dia hendak keluar dengan keren, ketika sesuatu melilit kakinya. Menunduk, benar saja, itu Suting. Dengan satu tarikan keras, dia menariknya keluar melalui jendela lagi. Serius, burung puyuh konyol ini tidak bisa 2 detik saja tanpa menari di tepi bahaya. Gadis itu berbicara dengan lembut, namaku Suting. Aku tidak pernah bertanya siapa namamu. Yanting menatapnya. Kau mempertaruhkan lehermu hanya untuk menanyakan itu? Dia mendorongnya kembali ke dalam dengan satu tangan, namaku Yanting. Suting menatapnya dengan serius. Jadi, Yanting, sebenarnya kau ini apa? Iblis, monster? Atau Godzilla? Sebelum dia sempat menjawab, terdengar ketukan cepat di pintu. Nona Suting, apa Anda masih di tempat tidur? Anda akan terlambat ke sekolah. Iya. Suting hendak membuka pintu ketika manusia serigala di belakangnya tiba-tiba berseru. Aku ingat, kau ada karya wisata hari ini? Katanya dengan tatapan penuh arti. Soal apa sebenarnya kita ini, kau akan tahu begitu sampai di sana. Kembali di sekolah, Suting duduk dan mendapati mejanya penuh dengan catatan. Psiko. Pembohong. Jangan datang ke sekolah kalau kau gila. Setiap kertas adalah pemandangan yang menyakitkan, penuh dengan hinaan dan cacian. Dia menatapnya lama, lalu menghela napas. Lumayan, daur ulang bayar 3.000 sekilo. Jadi, dia penasaran. Dia adalah orang pertama di kelas. Kapan mereka menaruh semua catatan ini? Di luar pintu, 2 gadis berbisik. Idiot kecil itu benar-benar menyebalkan. Teman-teman sekelas kita terluka, dan dia masih menyebarkan kebohongan. Hewan berubah menjadi manusia. Serius, pikir dulu. Otaknya sudah rusak. Bagaimana dia bisa diizinkan masuk sekolah? Bagaimana kalau dia kalap dan menyakiti seseorang? Saat gosip mereka memuncak, sebuah suara ragu-ragu terdengar dari barisan belakang. Aku tidak berbohong. Apa? Dari mana kau datang? Aku sudah di sini dari tadi. Suting menjawab dengan tenang. Wajah gadis itu menegang, jadi dia sudah mendengar semuanya. Jadi kenapa kalau begitu? Salah satu dari mereka menegakkan bahunya dan berjalan menghampiri Suting. Lihat semua catatan ini. Semua orang membencimu. Pernahkah kau berpikir untuk merenungkan dirimu sendiri? Suting berkedip, semua orang. Tapi tulisan tangannya sama semua. Gadis itu membentak, apa itu penting? Yang penting adalah kenapa kau berbohong? Serigala berubah menjadi manusia? Sadarilah omonganmu. Kamera rusak, tidak memberimu izin untuk mengarang cerita. Pikiran Suting tersentak. Benar, kamera keamanan. Jika dia bisa merekam transformasi Yanting, dia bisa langsung pergi ke polisi. Lagi pula, dia adalah monster pemakan manusia. Dia membulatkan tekad. Dia akan mencari kesempatan untuk merekamnya secara diam-diam. Melihat Suting tetap diam, gadis itu mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Tepat saat itu, terdengar suara berderak tajam dan sebuah lampu tabung jatuh, berhenti beberapa inci dari wajah gadis itu. Gadis itu ambruk ke lantai karena ketakutan. Sementara pandangan Suting beralih ke tangga di luar jendela. Apa Yanting membantunya? Sepertinya begitu. Dia menunjuk dengan malas ke langit-langit. Lihat, beberapa hal mungkin terdengar mustahil, tapi itu bisa terjadi. Gadis itu membuka mulutnya untuk berdebat, tetapi kelas tiba-tiba menjadi gelap gulita. Suara derak listrik yang dahsyat memenuhi udara. Dalam sekejap, semua orang membeku. Bagi mereka sekarang, Suting tampak kurang seperti teman sekelas, dan lebih seperti sesuatu yang menakutkan. Begitu kerumunan bubar, Suting melangkah keluar kelas. Dan benar saja, Yanting ada di sana, sedang mengutak-atik kabel. Jadi, itu benar-benar kau? Katanya pelan. Yanting menoleh ke belakang, senang sekarang, kau terlihat sangat murung tadi. Suting membeku, lalu sedikit kesedihan muncul di matanya. Tidak juga. Selama aku punya nyawaku dan uangku, tidak ada hal lain yang penting. Tetap saja, dia benar-benar berterima kasih atas bantuannya. Dia membungkuk 90 derajat sempurna sebagai ucapan terima kasih. Lalu dia menunjuk kabel di tangannya, kalau kau mau membuang itu, bisakah kau memberikannya padaku? Itu bernilai uang, dan uang adalah uang. Dengan itu, dia berjalan pergi dengan langkah ringan dan cepat. Yanting menatapnya, masih bingung, kenapa burung puyuh kecil ini begitu terobsesi dengan uang? Bagaimanapun juga, dengan suasana hatinya yang berubah-ubah seperti ini, dia perlu mencari cara untuk memutuskan ikatan mereka, sebelum dia berubah wujud lagi, atau lebih buruk, menyebabkan kekacauan berdarah. Siapa yang tahu dia akan berubah menjadi apa selanjutnya? Tepat saat dia hendak pergi, Suting tiba-tiba berlari kembali, bertanya, apa kau akan pergi ke karya wisata hari ini? Bibir Yanting melengkung membentuk senyum menggoda, kau ingin aku pergi? Ya, aku ingin kau ada di sana bersamaku. Kejujurannya membuatnya terkejut, membekukannya sejenak. Sesaat kemudian dia menarik lengan bajunya dari genggaman ringannya. Ini hanya transaksi, jangan terlalu terikat. Tapi sebelum dia bisa melangkah lebih dari 2 langkah, suara malasnya mengejarnya. Bukan begitu keluarga bertindak. Jika kau tidak pergi, akan kutunjukkan betapa tidak bahagianya aku. Yanting benar-benar tertawa karena jengkel. Melangkah lebar kembali ke arahnya. Kemari, biar kulihat apa yang terjadi. Di otak burung puyuh kecilmu itu, manusia biasa berani mengancamku. Kau sama sekali tidak takut padaku sekarang, ya? Mengikuti aturan pribadinya untuk meminta maaf terlebih dahulu. Bicara nanti, Suting dengan cepat mengangkat tangannya. Salahku, tapi bukankah kau yang mengusulkan kesepakatan itu, memanfaatkan gangguan sesaat Yanting? Dia berjongkok dan menyelinap pergi, melemparkan kembali. Kau harus pergi. Oke, dalam hati, dia sudah merencanakan, lagi pula,
dengan adanya dia di sana, dia mungkin akhirnya mendapatkan bidikan sempurna transformasinya. Siang itu, karawisata kelas membawa mereka ke reruntuhan kuno terpencil di pinggiran kota. Saat syuting turun dari bus, dia membeku. Perasaan familiar yang tak dapat dijelaskan menyelimutinya. Mungkinkah ini tempat yang Yanting sebutkan, tempat yang bisa mengungkap siapa mereka sebenarnya? Di sekelilingnya teman-teman sekelasnya dengan bersemangat mengambil foto, tapi dia memindai kerumunan, mencari Yanting. Sesaat kemudian, pandangannya jatuh, rasa berat yang samar menetap di dadanya. Jadi dia tidak datang. Ya? Lalu dia ingat apa yang saudari perempuannya katakan padanya, jika dia terlalu jauh darinya, dia tidak bisa mempertahankan wujud manusianya. Tempat ini jelas jauh dari sekolah. Guru wali kelas memulai tur, menjelaskan, ini adalah reruntuhan tempat tinggal dewa. Legenda mengatakan, dewa memberikan sepotong hatinya kepada umatnya, memberikan mereka hadiah untuk mengusir iblis dan wabah, mengakhiri satu abad bencana. Tidak seperti budaya lain, patung dewa, yang ini menghadap menjauhi dunia karena dia sangat penyayang. Dia tidak tahan melihat penderitaan umat manusia. Tetapi saat mata syuting tertuju pada patung itu, dia membeku, seolah-olah setiap suara di dunia menghilang. Hanya menyisakan dentuman jantungnya sendiri, yang menggelegar dari suatu tempat yang jauh, namun sangat familiar. Sebuah suara memanggilnya dengan lembut, sepertinya menyebut namanya. Syuting, suara tajam guru wali kelas membuyarkan lamunannya. Otakmu tidak terlalu tajam sejak awal, dan kau melamun. Libu kata tentang refleksimu saat kita kembali. Syuting dengan cepat mengangguk, mengakui kesalahannya. Tepat saat itu, sekawanan merpati putih tiba-tiba menyapu kerumunan. Sayap mereka menyentuh udara sebelum mendarat di atas patung besar itu. Dia melirik ke atas dan membeku, ada air mata yang mengalir di wajah patung itu. Seorang dewa menangis dalam keheningan yang penuh kasih. Dia pasti sangat lembut. Syuting tidak bisa berpaling. Tur selesai. Waktunya untuk aktivitas kelompok kita. Suara guru menyela lagi. Kita melakukan hal yang sama. Hal yang kita latih. Lomba lari 3 kaki berpasangan. Guru, apakah ada hadiah jika kita menang? Seseorang berseru, tentu saja, tiket masuk penuh untuk seluruh situs. Kerumunan bersorak, mata syuting langsung berbinar. Setiap tiket bernilai 250 yuan, itu adalah uang. Perlombaan akan segera dimulai. Semua gadis berdiri dalam satu barisan, bergandengan tangan, kecuali syuting yang berdiri sendiri. Dia melirik beberapa dari mereka, lalu diam-diam mengulurkan tangan. Dengan ringan meraih tangan sia-sia, atas aba-aba guru, perlombaan dimulai, tim lain bergerak serempak. Tetapi kelompoknya hampir tidak mengambil beberapa langkah sebelum kekacauan pecah. Serius, kita sudah berlatih berkali-kali, dan kau masih menjegalku, bukan salahku. Kau yang mengambil langkah raksasa dalam acara tim. Mendengar pertengkaran itu, syuting panik. Jangan sekarang, kelas lain jauh di depan, tiket-tiket itu lepas. Dengarkan aku, kaki ini dulu, lalu yang lain, jaga kecepatanmu satu sama lain. Yang mengejutkannya, semua orang benar-benar mengikuti arahannya, mereka tidak dekat, tetapi untuk pertama kalinya dia merasa diterima, dekat garis finish, tim di depan tersandung. Dan kelompok syuting melonjak maju, menyeberang pertama dan meraih kemenangan. Yang lain merayakan dengan tos, tetapi syuting tetap diam di pinggir lapangan. Dia ragu-ragu mengangkat tangannya, hanya untuk melihat mereka berbalik, dan menuju meja hadiah. Dia bergumam pelan. Apa? Tidak akan menyelesaikan pertengkaran dari tadi. Dia menundukkan kepalanya, menatap telapak tangannya sendiri, rasa kesepian yang samar muncul. Lalu entah dari mana, sebuah tangan hangat dan kokoh menampak tangannya. Syuting mendongak untuk melihat sosok yang familiar. Apa yang kau lakukan memegang tanganmu seperti itu? Sejenak pikirannya kosong, seseorang benar-benar melakukan tos dengannya. Dia menatap Yanting dengan bingung sebelum akhirnya berbisik, kenapa kau di sini? Bukankah kau menyuruhku untuk datang? Jangan bilang kau membuat semua permintaan itu, dan kemudian tidak melakukan bagianmu. Melihat matanya melirik dengan rasa bersalah, Yanting langsung tahu dia menebak dengan benar. Bukankah kau menginap di sini malam ini? Temui aku di gerbang belakang. Aku ingin melihat dengan tepat apa kemampuanmu. Tidak bisakah kita melakukannya di patung itu? Agak menyukainya di sana, terasa familiar entah bagaimana. Yanting membeku di tengah langkah, lalu nadanya berubah dingin, tidak di sana. Sial. Syuting tersentak, dia bisa melihatnya. Matanya menjadi sedingin batu, dan pada saat itu dia tampak persis seperti pria yang garang. Pria berbahaya yang pertama kali dia temui larut malam setelah teman sekamarnya tertidur lelap. Syuting diam-diam menyelinap turun dari tempat tidur, berjinjit menuju pintu. Tepat saat dia bergerak, seekor kupu-kupu putih melayang melewati jendela. Sayapnya bersinar redup dalam kegelapan, dia hampir tidak punya waktu untuk melihatnya dengan jelas. Sebelum makhluk bercahaya itu mengepakkan sayapnya menjauh ke kejauhan. Syuting belum pernah melihat sesuatu seindah ini, rasa ingin tahu menariknya. Namun, jalan kupu-kupu itu berlawanan arah dengan gerbang belakang. Dia ragu-ragu, lalu bergumam pada dirinya sendiri, lihat sebentar saja, ambil beberapa foto, dan aku akan kembali. Yanting tidak akan marah. Dia mungkin mengikuti kupu-kupu itu, pikirnya sambil menjepret foto saat berjalan. Dia akhirnya berhenti, hanya untuk menyadari bahwa dia berdiri di depan patung itu. Lagi, kita benar-benar ditakdirkan bersama, ya? Gumamnya dengan senyum kecil. Dia tidak menyadari perubahan di belakangnya. Kupu-kupu bercahaya itu memutar, melengkung, berubah menjadi makhluk mengerikan dan menjijikkan. Ditarik oleh pecahan hati di dalam dirinya, ia membisikkan kata hati berulang-ulang. Kemudian mengeluarkan geraman rendah sebelum menerjangnya, keterkejutan membekukannya di tempat, tetapi instingnya bekerja. Dia melesat ke samping, monster itu meleset sekali, 2 kali, lagi, tetapi terlalu cepat. Serangan terakhir tidak mungkin dihindari. Kenapa selalu monster? Pikirnya pahit,
dan sekarang yang ini, aku tamat. Tepat saat itu, embusan angin menyapu telinganya. Dia tersentak, matanya terpejam erat. Ketika dia membukanya lagi, Yanting sudah berubah menjadi manusia serigala, mencabik tenggorokan monster itu dalam satu gigitan, dan melemparkan tubuh itu ke samping seperti sampah. Entah kenapa, mungkin karena ketakutannya, dia bisa merasakan kekuatannya terus berkurang. Itu juga terjadi sebelumnya. Ketika dia mencarinya, indera perasa dan pendengarannya telah tumpul, dan sekarang lebih banyak kupu-kupu putih memenuhi langit malam. Jika setiap satu dari mereka bisa berubah menjadi monster, keadaan akan menjadi buruk. Mata Su Ting membelalak kaget. Apa? Apa benda-benda itu? Kenapa ada begitu banyak? Apa kau belum menyadarinya? Kata Yanting dengan suara rendah. Mereka sama sepertiku, monster. Kita jenis yang sama. Pupil matanya menyempit tajam. Lalu, sebenarnya kau ini apa? Kami adalah makhluk dari sisi dunia lain. Makhluk yang hatinya dicuri oleh dewa kalian. Dicuri? Tapi legenda mengatakan dia memberikan hatinya dengan sukarela untuk membantu mengusir iblis dan wabah. Yanting memotongnya dengan seringai dingin. Yang disebut iblis, setan, wabah itu adalah kami, setiap bentuk sihir dan ilmu gaib. Di luar pemahamanmu, setiap kehidupan yang kau pikir mustahil. Kami adalah semua itu. Dia mencuri hati kami, lalu menggunakannya untuk memusnahkan kami. Meninggalkan jenis kami tercerai-berai dan tanpa rumah, namun dia dipuja sebagai dewa. Yang disebut dewa agung kalian itu tidak lebih dari seorang pembohong. Terbungkus dalam kemuliaan. Yanting melepaskan serangan penuh kekuatan dan setiap monster di sekitar mereka runtuh dalam sekejap. Tetapi bahkan sebelum mereka bisa menarik napas, lebih banyak kupu-kupu putih mulai berdatangan dari kegelapan. Dada Su Ting menegang. Bisakah Yanting benar-benar menangani musuh sebanyak ini sendirian? Dia menoleh untuk melihatnya, hanya untuk melihat bahwa dia hampir tidak bisa berdiri. Yanting tahu itu, ada terlalu banyak dari mereka, menyerang seperti ini sama saja dengan bunuh diri, dan membawanya bersamanya tidak mungkin. Sebelum gelombang kupu-kupu berikutnya bisa berubah menjadi monster, dia tiba-tiba menoleh ke arahnya. Lepaskan pakaianmu. Dia membeku, secara naluriah menutupi dadanya. Benar, gadis-gadis di luar harus selalu berhati-hati. Sebelum dia bisa bereaksi, Yanting merenggut jaketnya dan mengalungkan kalungnya sendiri di lehernya. Mereka mengejar hatimu, ini akan menyembunyikan aromamu, tinggalkan jaket ini di sini, itu akan mengelabui mereka untuk sementara waktu. Lari melalui hutan dan temukan Chun, tetap bersamanya, jangan pergi kemanapun mulai sekarang. Jangan menoleh ke belakang, lari saja. Su Ting berdiri membeku. Dia sudah menyadari betapa lemahnya dia, pada saat dia mendapatkan bantuan, mungkin sudah terlambat. Dia bisa saja mati. Pikirkan, sial, pikirkan cara lain. Su Ting melihat sekilas mayat monster itu dan akhirnya menyadari bahwa mereka sama sekali bukan kupu-kupu. Tetapi ngengat, Yanting adalah serigala di intinya, dengan hidung yang cukup tajam untuk menangkap aroma sekecil apapun. Jika makhluk-makhluk ini semua membawa sifat-sifat dari hewan yang mereka tiru, maka ngengat, matanya membelalak, api. Kelemahan mereka adalah api. Ada cara lain. Dia berteriak, kita tidak harus melawan mereka secara langsung. Tetapi saat fokus Yanting goyah, salah satu monster melesat melewatinya, menerjang langsung ke arahnya, dia bereaksi seketika. Satu lengan melindunginya, yang lain menjepit tenggorokan monster itu. Sebelum melemparkannya dengan keras ke yang berikutnya yang menyerang, apa kau tuli? Saat aku bilang pergi. Kau pergi. Tetap di sini hanya memperburuk keadaan, lakukan persis seperti yang aku katakan, fragmen itu masih di dalam dirimu. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan datang untukmu sendiri, pandangannya tertunduk. Suara rendah. Maaf karena menjadi beban. Dia berbalik dan berjalan pergi. Yanting memperhatikan sosoknya menghilang ke dalam pepohonan sebelum akhirnya menghela napas. Tetapi dalam detak jantung berikutnya, lebih banyak ngengat berubah menjadi monster. Menyerbunya seperti gelombang yang menghancurkan. Su Ting berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Hanya berhenti ketika dia yakin dia telah menghilangkan bahaya, terengah-engah. Dia melirik kembali ke reruntuhan yang runtuh, dadanya sesak. Bisakah Yanting benar-benar menangani semua itu sendirian? Jauh di dalam hutan, mayat monster yang tercabik-cabik berserakan di tanah dan kekuatan Yanting hampir habis. Ini tidak ada habisnya. Makhluk-makhluk itu terus berdatangan dalam jumlah yang tidak wajar. Dan sekarang bahkan penglihatannya mulai kabur karena ikatan antara dirinya dan Su Ting. Semakin jauh mereka terpisah, semakin tubuhnya mulai melemah. Melalui kabut, dia seolah kembali ke masa kecilnya. Manusia mengacungkan obor, mengejarnya satu persatu, bangsanya dibantai. Kepala ibunya jatuh di tengah darah dan jeritan. Cahaya obor membakar matanya, membawa luapan air mata yang tak tertahankan. Tunggu, dari mana obor-obor itu berasal? Mata Yanting terbuka lebar sedetik kemudian. Su Ting menyerbu kembali ke medan perang sendirian, setiap monster berbalik serentak. Mengunci pandangan mereka padanya, wanita bodoh ini, kenapa dia kembali? Saat mereka melihat cahaya, makhluk-makhluk itu mengamuk, berkerumun ke arahnya, jantungnya berdebar. Dia menebak dengan benar, kelemahan Fatal Moth adalah cahaya. Dia mengayuh sekuat tenaga, percikan api berterbangan dari rantai sepeda saat monster-monster itu bergemuruh mengejarnya. Sekarang dia mengertakkan gigi dan melemparkan obor ke tumpukan kayu. Dia sudah menyiapkannya sebelumnya. Api meraung, membara ke langit malam. Setiap monster menyelam ke arahnya seolah itu panggilan terakhir mereka. Dalam kekacauan, dia memeluk dirinya erat-erat tepat sebelum dia bisa terinjak-injak. Yanting muncul, menariknya ke tempat aman. Sudah kubilang aku punya rencana. Su Ting menatapnya penuh harap, jadi, berhasil atau tidak? Mengamati makhluk-makhluk itu melemparkan diri ke dalam kobaran api, Yanting berkata datar, membawa api terbuka mendaki gunung. Kau punya nyali, aku akui itu. Su Ting memalingkan wajahnya, bergumam. Aku tidak mendengarkan.
Setidaknya ini di tanah terbuka. Kalau tidak aku akan menghabiskan malam di sel penjara. Yanting tersenyum masam saat dia mendorong dirinya untuk bangun. Pertama kita perlu mencari cara untuk kembali. Sepedamu sudah diinjak-injak menjadi rongsokan oleh monster dan aku terlalu babak belur untuk menggendongmu. Aku tidak akan pergi. Kata-kata itu keluar dari mulut Su Ting tanpa ragu. Yanting membeku sesaat, tetapi sebelum dia bisa menjawab, dia mengulangi dengan tegas, aku tidak akan meninggalkanmu, istirahatlah. Aku akan berjaga-jaga. Jika ada sesuatu yang aneh mendekat, aku akan memperingatkanmu. Saat matahari terbit dan ada mobil di jalan, aku akan menjemput Chun untuk datang membantumu. Dia menunjuk ke arah api dan mayat-mayat monster itu, suaranya menghilang saat dia memperhatikan sisa-sisa. Perlahan memudar dalam cahaya, separuh dari fragmen melayang ke langit malam. Separuh lainnya menetap di tanah, berkilauan samar. Untuk sesuatu yang begitu menakutkan beberapa saat yang lalu, akhir mereka sangat indah. Su Ting berdiri di sana terpesona oleh pecahan-pecahan yang melayang sementara Yanting memperhatikannya. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan sembuh dalam semalam. Meskipun aku pikir kau berharap aku akan terbunuh, dia berkedip lalu mengangguk tanpa malu. Kembali ke kota. Ya, aku pikir jika kau mati, aku akhirnya akan bebas. Dan kau tidak pernah mendengarkanku? Kau selalu bertindak sendiri. Dan itu benar-benar membuatku kesal, tapi kau juga banyak membantuku. Dia mengetuk bekas luka di pelipisnya, aku pernah melukai kepalaku. Jadi bicaraku jadi tersendat dan pikiranku lambat, orang-orang bilang aku bodoh. Tapi aku masih bisa merasakan ketika seseorang bersikap baik, bahkan jika kau punya agendamu sendiri. Kau telah melakukan banyak hal untukku, kau menyelamatkan hidupku, jadi aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku ingin kau hidup, Yanting membeku, itu adalah pertama kalinya dia berbicara begitu banyak kepadanya, dan untuk sesaat dia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi, kau benar-benar terus mengejutkanku. Katanya sambil memunggungi, bahunya sedikit bergetar. Su Ting berkedip, tunggu, apakah kau tertawa? Setelah jeda yang lama, Yanting akhirnya mengeluarkan tawa rendah, kau sama sekali tidak bodoh, kau pintar. Aku meremehkanmu, dia tercengang, tidak ada yang pernah menyebutnya pintar sebelumnya. Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi lagi, Yanting menggelengkan kepalanya, pujian hanya berlaku sekali. Meski begitu, Su Ting tidak bisa menghentikan senyum yang menarik bibirnya. Detik berikutnya, bunga meledak di atas kepala Yanting. Dia mendecakkan lidahnya. Burung puyuh kecil ini benar-benar tidak tahan pujian, dia berubah kembali menjadi wujud serigalanya dan berbaring untuk beristirahat. Tapi Su Ting terus berkicau di telinganya, Yanting ayolah, katakan saja, aku pintar sekali lagi. Tidakkah kau menyadari monster-monster itu tertarik pada cahaya? Aneh, kau seharusnya tahu lebih banyak tentang mereka daripada aku. Apakah kalian punya banyak spesies? Bagaimana dengan kura-kura? Jika seekor kura-kura ingin memakan seseorang, bisakah ia mengejar? Yanting hanya mendorongnya ke dalam bulunya. Diam dan tidurlah. Atau aku akan meninggalkanmu di sini untuk serigala besok. Dia menjulurkan kepalanya. Tapi bukankah kau serigala? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas bulunya yang lembut dan hangat. Rasanya sangat nyaman terbungkus kehangatan itu. Su Ting merasakan emosi aneh yang membuncah di dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa terima kasih. Mungkin karena pada saat-saat itu Yanting memberinya perasaan yang tidak bisa dia hindari untuk dirindukan. Kau istirahat. Jangan khawatir. Aku akan tetap terjaga dan berjaga-jaga untukmu. Diam, gumam Yanting, dalam pelukannya napasnya melambat sampai dia tertidur lelap. Di tengah malam, gemerisik samar memecah kesunyian. Mata Yanting terbuka lebar, suara rendah dan lelah. Siapa di sana? Sesosok melompat dari bayang-bayang. Itu adalah Chun dengan seringai nakal. Dia menyapa, hei, kakak kedua, aku tahu ada sesuatu yang aneh ketika aku melihat semua kilauan di udara itu. Benar saja, aku menemukanmu saat aku datang. Pandangannya beralih ke luka di tubuh Yanting. Sedikit rasa ingin tahu dalam nadanya, kau terluka karena dia? Keduanya menoleh untuk melihat Su Ting yang sedang tidur, merasakan tatapan mereka bahkan dalam mimpinya. Su Ting tanpa sadar meraih ekor Yanting, menariknya ke atas dirinya seperti selimut. Mengecap bibirnya, dan tertidur semakin lelap. Chun terkekeh melihat pemandangan itu. Menjaga manusia siang dan malam, pantas saja kau gatal ingin memutuskan ikatan itu. Tapi sedetik kemudian, matanya berubah dingin, suaranya menurun, sebenarnya. Sudah ada caranya. Kakak menemukan catatan di gulungan kuno. Ternyata penjaga gerbang ada lebih dari satu. Jika satu mati, yang lain akan muncul bertahun-tahun kemudian. Chun menambahkan perlahan, ingat saat kakak bilang dia tidak melihat masa depan untuknya? Hanya orang mati yang tidak punya masa depan, setelah tanda-tanda kehidupan menghilang. Serpihan hati memisahkan diri dengan sendirinya. Seringai muncul di bibirnya. Terkejut semudah itu? Jadi, apa yang akan kau pilih? Aku tahu betapa kau benci berurusan dengan manusia. Yanting memotongnya, suaranya tenang. Tidak perlu. Tidak untuk sekarang. Jarang bertemu orang sebodoh ini. Agak menghibur sebenarnya. Sebodoh ini. Chun berkedip, lalu mengangguk mengerti. Ah, aku mengerti. Mudah dikendalikan, sempurna untuk digunakan dalam rencana kita. Kaki Yanting menendang, membuatnya terbang beberapa meter. Kendalikan pantatmu. Film bodoh apa yang sudah kau tonton belakangan ini? Kembali ke asrama, Su Ting diam-diam menyelipkan beberapa lembar uang. Dan sebuah catatan terlipat ke tangan penjaga, berbisik, maaf, paman. Sepedanya hilang. Tanpa sepatah kata pun, dia membungkuk dan berjinjit pergi. Dia harus segera kembali. Jika seseorang menangkapnya, dia akan mendapat masalah besar. Memperhatikannya menyelinap pergi. Yanting sengaja meninggikan suaranya, memanggil, kuil kecil, jangan lupa menemuiku sepulang sekolah. Tidak ada lagi kabur. Su Ting membeku dengan cepat mengangkat jari ke bibirnya. Yanting,
Kecilkan suaramu, jangan membuatku dalam masalah. Sebelum dia bisa menjawab, dia melesat pergi seperti kelinci yang ketakutan, meninggalkan Yanting berdiri di sana dengan seringai licik. Dia baru saja akan mencari atap untuk beristirahat. Ketika suaranya tiba-tiba datang dari belakang, "Ayah, apa yang kau lakukan di sini?" Jadi dia benar-benar ketahuan. Meskipun dengan alasan cepat, dia mungkin bisa mengelak, tapi sedetik kemudian, sebuah tamparan keras terdengar dari dalam ruangan. Hati Yanting tenggelam, dia benar-benar dipukul. Suting baru saja berencana untuk menyelinap kembali ke kamarnya dengan tenang. Tetapi saat dia melangkah ke aula, sebuah tamparan keras menghantam wajahnya tanpa peringatan. "Sudah kubilang, jangan pernah melakukan apapun yang memalukanku." Dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi pria itu mendorongnya dengan keras ke tanah. Suaranya bergetar. "Ayah." Ekspresinya menjadi lebih dingin. "Masih mencoba menghindar? Apa yang dilakukan gadis kecil sepertimu di luar selarut ini? Gurumu menelepon tengah malam mengatakan kau menghilang. Kau benar-benar tahu cara membuatku bangga? Jangan lupakan mengapa aku bahkan membawamu masuk." Dia mengangkat tangannya lagi untuk memukul. Detik berikutnya, pukulan itu tidak pernah mendarat, karena sebuah jendela tiba-tiba terbuka dan memukul wajahnya. Yanting mencondongkan tubuh keluar, tatapannya dingin. "Ups, maaf, tapi katakan padaku, apakah kau baru saja akan memukul anak ini?" Pria itu membeku, menatap tajam ke arah Yanting. Saat itu juga, kepala asrama bergegas mendekat. "Suting, dari mana saja kamu? Teman sekamarmu bilang kau menghilang di tengah malam. Kau membuatku ketakutan setengah mati." Sikap pria itu berubah seketika. Senyum sopan menggantikan kerutannya. "Terima kasih sudah menjaganya, guru. Anak ini pasti merepotkanmu." "Suting, minta maaf pada gurumu." Kepala asrama dengan cepat melambaikan tangannya. "Oh, tidak perlu terlalu formal. Ayah Suting, Anda orang tua yang sangat perhatian." Dia memasang wajah penuh kepura-puraan. "Ini yang paling bisa kulakukan. Dia mengalami masa kecil yang sulit, tentu saja aku harus menjaganya dengan baik." Yanting mengamati seluruh adegan dan baru kemudian dia mengerti. Tidak heran ketika mereka bertukar harapan. Satu-satunya hal yang Suting inginkan hanyalah rumah dan sebuah keluarga. Keesokan harinya di sekolah, Suting langsung memeriksa mejanya. Itu kosong. Tidak ada catatan menghina kali ini. Rencana daur ulang kertas bekasnya benar-benar gagal. Jadi tidak masalah, malam ini dia akan bertemu Yanting lagi. Kali ini dia harus ekstra hati-hati agar tidak ketahuan. Tapi kemudian itu menghantamnya. "Tunggu, kenapa aku begitu senang bertemu dengannya?" Saat itu, suara yang familiar terdengar dari luar jendela. Hesian datang ke sekolah. Suting membeku. Dia pernah melihat Yanting berubah menjadi manusia serigala sebelumnya, dan sekarang dia sudah bangun sepenuhnya. Bukankah identitasnya berisiko terungkap saat itu? Suting melihat Yanting berbicara dengan polisi. Hatinya menegang. Apakah mereka di sini untuk menangkap Yanting? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengungguli peluru. Haruskah dia membantunya? Tapi Yanting telah menyakiti seseorang. Tiba-tiba dia membeku. Mengapa dia begitu yakin selama ini bahwa dia adalah Yanting? Apakah disakiti oleh Yanting? Detik berikutnya, dia melemparkan tas sekolahnya ke samping dan berlari menuju pintu. Dia mendorong pintu kantor perawatan dan berteriak mendesak, "Yanting, di mana kau?" Yanting sedang duduk di kursi dengan malas membolak-balik koran. "Tidak perlu berteriak," katanya santai. "Aku bisa mendengar langkah kakimu dari jarak 1 mil." Suting membungkuk, menatap lurus ke arahnya. "Hari itu, pertemuan pertama kita? Biar aku tanya lagi, orang yang menyerang teman sekelasku. Apakah itu kau?" Nada bicara Yanting acuh tak acuh. "Jadi bagaimana jika iya? Dan bagaimana jika tidak? Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri." Dia berhenti, bingung dengan kata-katanya. Yanting menambahkan perlahan, "Seluruh sekolah mengatakan kamu menyelinap keluar tengah malam untuk berkencan denganku." Sebagai pelengkap yang mengejutkan, Suting sama sekali tidak peduli. Dia berkata dengan tenang, "Baiklah, kurasa aku sedang terlibat skandal sekarang." Suting tiba-tiba mendekat dan berbisik, "Bukan itu intinya? Teman sekelas yang terluka itu membawa polisi untuk menangkapmu, apa yang akan kamu lakukan?" Wajahnya tegang. "Kamu menyakiti seseorang, kamu harus menebusnya. Tetapi jika mereka tahu kamu bukan manusia, kita dalam masalah besar." Yanting membeku menatap wajahnya, sesaat linglung. Sesaat kemudian dia berdeham, "Mereka di sini." Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, seorang guru masuk dengan beberapa petugas polisi. Tatapan mereka tertuju pada Yanting. "Sempurna, kamu di sini. Ini orang yang kalian cari." Guru itu melirik Suting dengan terkejut. "Kenapa kamu juga di sini?" Murid-murid di luar yang melihat polisi, mulai berbisik di antara mereka sendiri, "Apa yang terjadi? Kenapa ada polisi di sini?" Dia si Yanting kembali. "Kudengar ini tentang serangan di belakang sekolah itu." Hati Suting mencelos dan dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Guru, aku di sini untuk bersaksi." Tetapi sebelum dia selesai, Ibu Hesian bergegas maju dan meraih tangan Yanting. "Terima kasih banyak," kata polisi. "Ada tanda-tanda hewan di tempat kejadian. Jika kamu tidak muncul tepat waktu untuk menakut-nakuti mereka, putriku tidak akan selamat sekarang." Suting membeku. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi benar-benar tidak percaya. "Apa-apaan ini? Jadi Yanting benar-benar menyelamatkannya?" Dan di sini dia mengatakan dia tidak memakannya karena dia menikmati suara jeritan mangsa. Ternyata itu bukan dia sama sekali, hanya menakutiku untuk bersenang-senang. Kata-katanya mana yang pernah benar? Mendengar pernyataan Ibu Hesian, murid-murid di sekitarnya mulai bergumam lagi. Jadi, itu benar-benar Suting yang mengada-ada. Ya, bukankah seseorang mengatakan dia punya dendam pribadi dengan Hesian dan menyebarkan rumor dengan sengaja? Suting tiba-tiba menoleh dan berkata, dengan senyum manis,
Aku bisa mendengar kalian. Tahu, teman sekelas yang bergosip tentangnya tersipu merah padam di tempat. Dia dengan cepat mencoba membela diri. Kami tidak mengada-ada. Apa kamu menyangkal bahwa hal-hal konyol itu keluar dari mulutmu sendiri? Murid lain di sampingnya dengan gugup memperingatkan. Hei, jaga bicaramu. Ingat terakhir kali seseorang berbicara buruk tentangnya, dan seluruh kelas meledak. Mendengar itu, Suting hanya berbalik dalam diam. Teman sekelas itu segera menunjuk jarinya ke arahnya. Lihat, dia menghindari pertanyaan. Pada saat itu, Suting melihat Hesian berbicara dengan polisi. Hatinya mencelos. Apakah mereka di sini untuk menangkap Yanting? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengungguli peluru. Haruskah dia membantunya? Tetapi Yanting telah menyakiti seseorang. Tiba-tiba dia membeku. Mengapa selama ini dia begitu yakin bahwa Yanting terluka oleh Yanting? Detik berikutnya dia melemparkan tas sekolahnya ke samping dan berlari menuju pintu. Dia mendorong pintu kantor pemeliharaan hingga terbuka dan berteriak. Dengan mendesak, Yanting, kamu di mana? Yanting sedang duduk di kursi, dengan malas membolak-balik koran. Tidak perlu berteriak, katanya santai. Aku bisa mendengar langkah kakimu dari jarak 1 mil. Suting membungkuk menatap lurus ke arahnya. Hari itu, pertemuan pertama kita, izinkan aku bertanya lagi, orang yang menyerang teman sekelasku. Apakah itu kamu? Nada bicara Yanting acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika iya? Dan bagaimana jika tidak? Sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri? Dia berhenti, bingung dengan kata-katanya. Yanting menambahkan perlahan seluruh sekolah mengatakan kamu menyelinap keluar tengah malam untuk berkencan denganku. Sebagai pelengkap yang mengejutkan, Suting sama sekali tidak peduli. Dia berkata dengan tenang, baiklah, kurasa aku sedang terlibat skandal sekarang. Suting tiba-tiba mendekat dan berbisik. Bukan itu intinya. Teman sekelas yang terluka itu membawa polisi untuk menangkapmu. Apa yang akan kamu lakukan? Wajahnya tegang. Kamu menyakiti seseorang? Kamu harus menebusnya? Tetapi jika mereka tahu kamu bukan manusia, kita dalam masalah besar. Yanting membeku menatap wajahnya, sesaat linglung. Sesaat kemudian dia berdeham, ya, fakta bahwa kita bukan manusia tidak boleh sampai ketahuan. Jika kita dibawa untuk eksperimen atau diselidiki sepenuhnya, itu bahkan bisa memulai konflik skala besar. Kemudian matanya beralih ke arahnya. Namun, semua ini dimulai karena kamu. Kamu yang mengatakan aku monster yang bisa berubah wujud. Suting buru-buru menjelaskan, aku akan memberitahu semua orang bahwa aku benar-benar punya masalah, bahwa aku ketakutan dan mulai berbicara omong kosong. Dengan begitu, bahkan jika teman sekelas itu melihatmu, kesaksiannya sendiri tidak akan dihitung. Yanting mengangkat alis, kamu yakin tentang itu? Kupikir kamu benci dibicarakan seperti itu. Dia berdiri lalu berjongkok untuk menatap matanya. Melakukan ini berarti kamu mengonfirmasi rumor bahwa kamu tidak stabil secara mental. Orang-orang yang dulu hanya bercanda, mungkin mulai benar-benar menjauhimu, dan mereka yang sudah tidak ramah akan menggunakannya untuk menyerangmu. Sudahkah kamu benar-benar memikirkannya? Suting berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang, tidak apa-apa jika aku tidak bisa mengubah cara mereka melihatku. Aku mungkin juga membuat persepsi itu berguna. Saat itu juga, langkah kaki tergesa-gesa bergema di luar dan seseorang berkata, petugas, di sini, orang yang kalian cari ada di kantor ini. Mendengar itu, Yanting bergumam pelan kepada Suting, mereka di sini. Beberapa saat kemudian pintu terbuka. Seorang guru masuk dengan beberapa petugas polisi, tatapan mereka tertuju pada Yanting. Sempurna, kamu di sini. Ini orang yang kalian cari? Guru itu melirik Suting dengan terkejut. Kenapa kamu juga ada di sini? Murid-murid di luar yang melihat polisi mulai berbisik-bisik. Apa yang terjadi? Kenapa ada polisi di sini? Dia membalas, aku dengar ini tentang serangan di belakang sekolah itu. Jantung Suting mencelos, dan dia mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Guru, aku di sini untuk bersaksi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Ibu Hesian bergegas maju dan meraih tangan Yanting. Terima kasih banyak, polisi bilang ada jejak binatang di tempat kejadian. Kalau kamu tidak muncul tepat waktu untuk menakut-nakuti mereka, putriku mungkin sudah tidak selamat sekarang. Suting membeku, lalu ekspresinya berubah menjadi ketidakpercayaan total. Apa-apaan ini? Jadi Yanting sebenarnya menyelamatkannya dan selama ini dia bilang dia tidak memakannya karena dia menikmati suara jeritan mangsa. Ternyata bukan dia sama sekali. Hanya menakutiku untuk bersenang-senang. Mana ada kata-katanya yang benar? Mendengar pernyataan Ibu Hesian, murid-murid di sekitarnya mulai bergumam lagi. Jadi, benar Suting mengarang cerita, ya? Bukankah ada yang bilang, dia punya dendam pribadi dengan Hesian dan sengaja menyebarkan rumor? Suting tiba-tiba menoleh dan berkata dengan senyum manis, aku bisa dengar kalian, tahu. Kau tahu, teman sekelas yang bergosip tentangnya langsung tersipu merah padam di tempat. Dia dengan cepat mencoba membela diri. Kami tidak mengarang apapun. Apa kau menyangkal bahwa hal-hal konyol itu keluar dari mulutmu sendiri? Murid lain di sampingnya dengan gugup memperingatkan, hei, jaga bicaramu. Ingat terakhir kali seseorang berbicara buruk tentangnya dan seluruh kelas meledak? Mendengar itu, Suting hanya berbalik dalam diam. Teman sekelas itu segera menunjuk jarinya ke arahnya. Lihat, dia menghindar dari pertanyaan.